Zat jamur tiram juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Di beberapa daerah, jamur tiram telah menjadi komoditas unggulan. Penasaran ingin mencoba budidaya jamur tiram? Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Warna putih dengan bentuk mirip cangkang kerang dan tumbuh bergerombol. Jamur yang satu ini relatif mudah dikenali. Ya, ini dia jamur tiram. Jamur dengan nama latin Pleurotus ostreatus ini jadi salah satu jamur pangan favorit lantaran rasa dan tekstur yang mudah bersahabat dengan lidah manusia. Ada berbagai macam jenis jamur tiram dengan warna berbeda. Namun varietas putih inilah yang paling umum dikonsumsi. Jamur tiram bisa diolah menjadi berbagai sajian. Selain populer sebagai jamur goreng tepung atau jamur crispy, jamur tiram bisa diolah menjadi stik jamur yang renyah dan tentunya lezat. Tapi apapun jenis olahannya, kunci kelezatan masakan jamur tiram adalah pada kualitas jamur. Jamur tiram yang segar dapat terlihat pada kondisi daging jamur yang padat dan tidak terdapat bercak pada kulit jamur. Yuk kita belajar buat. Selamat datang bersama di segmen Sehari Menjadi, dan ini adalah proses awal untuk membuat jamur tiram. Ini namanya apa Pak? Serbuk kayu ya? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Kemana Pak arahnya? Terus. Kali ini saya berada di kawasan produksi jamur tiram di Kelurahan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat ini berada di ketinggian dan dekat dengan Gunung Kawi serta Gunung Kelut. Kondisi alam di sini cukup ideal untuk pertumbuhan jamur karena memiliki suhu sejuk dan kelembapan yang mendukung untuk hasil panen berkualitas tinggi. Oke. Dia punya daya simpan nggak sih Pak? Ya maksudnya? Misalkan berapa lama terus serbuknya udah nggak bisa dipakai lagi atau? Oh, nggak ada masa kadaluarsa. 1 tahun nggak apa-apa. Jamur tiram menggunakan media tanam serbuk kayu karena media ini meniru kondisi alami tempat jamur tiram tumbuh di alam liar, yaitu pada kayu yang sudah lapuk. Baik. Ini udah basah, selanjutnya apa lagi? Kasih katul dedek, kasih dedek. Kasih dedek. Dedak dicampurkan ke dalam serbuk kayu sebagai media tanam jamur tiram untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam media tersebut. Loh, ini apa lagi Pak Bos? Ini kapur halus. Kapur halus? Iya. Perbandingannya? Perbandingannya ya 1:10 lah. Oh berarti ini mah dikit aja ya? Sedikit aja. Jamur tiram membutuhkan kondisi pH yang sedikit basah untuk tumbuh optimal. Sementara kapur berfungsi menetralkan keasaman yang mungkin ada dalam serbuk kayu dan dedak. Setelah itu masukkan media tanam yang bernama backlog ke dalam plastik. Kenapa harus sampai padat gitu? Ya biar bagus Pak. Hasilnya biar maksimal hasilnya. Rata-rata satu backlog bisa memproduksi jamur hingga 5 kali. Makanya harus padat betul. Berikan juga corong di salah satu sisi backlog agar memudahkan proses pemberian bibit jamur. Ikat rapat dan selanjutnya backlog akan masuk ke dalam oven. Kita ambil kayu bakarnya dahulu. Susun backlog dengan rapi di dalam oven. Backlog akan di oven minimal selama 8 jam. Dan ini dia alasan backlog harus masuk ke dalam proses pemasakan sebelum dijadikan wadah tumbuh bibit jamur. Harus diopen Pak. Kenapa? Ya karena kalau nggak diopen yang tumbuh nanti jamur liar. Karena di alam kita itu kan banyak spora jamur liar, gitu loh. Jadi khusus jamur tiram ini harus diopen. Setelah didiamkan sehari semalam, backlog akan dikeluarkan dari oven dan tunggu hingga mencapai suhu ruang. Sebab bibit jamur akan mati bila langsung diaplikasikan pada backlog yang masih bersuhu tinggi. Setelah dingin, backlog diberi bibit jamur tiram. Kalau bahan bibit jamurnya ini dari apa sih Mas? Dari sorghum, campuran grajen, sama ada dedak jagung. Ya, itu yang sederhana. Bakar juga besi yang akan dipakai untuk memasukkan bibit jamur ke dalam backlog. Tapi kenapa harus dipakai api seperti ini Mas? Biar lebih steril. Karena kalau tidak di steril nanti jadinya backlognya hijau.
Jadi hijau. Iya, hijau. Tetap tumbuh jamur nggak tuh? Nggak bisa. Hijaunya itu karena hijau lumut. Kalau istilahnya kita itu kontaminasi, ketontam. Setelah diberi bibit, backlog tidak langsung dipindahkan ke kumbung atau rumah jamur. Backlog akan diinkubasi dan dipantau hingga micelia atau benang jamur menutupi permukaan dan berwarna putih merata. Baru setelah itu, backlog dipindahkan ke kumbung untuk menghindari kontaminasi silang. Namun, akan selalu ada backlog yang tidak tumbuh sesuai harapan. Yang ini apa, Pak? Ya ini Mas yang nggak mateng. Jadinya kontaminasi ini. Yang ini? Ya. Oh. Kalau sempat nggak di open ya nggak mateng, bisa jadi semua kayak gini. Ini cuy ini. Ini lumut. Nah, ini lebih ngeri nih. Ini kalau ini tumbuh oncom. Oncom, ini makhluk. Walah, Ini makhluk luar ini. Wah, makhluk luar ya. Makhluk luar ya. Yang tidak boleh ada di kumbung. Tidak boleh. Harusnya ya tadi tempat ini ya. Ini bisa dimakan, tapi kalau di tempe nggak bisa dimakan kalau di backlog. Oh, Gitu. Setelah beberapa pekan di ruangan, backlog sudah bisa dipindahkan ke kumbung-kumbung untuk menanti proses panen. Dalam sehari, para petani jamur tiram di tempat ini mampu memanen 25 hingga 100 kg dari puluhan ribu backlog yang mereka rawat. Harga per kilogram dipatok Rp14.000 sampai Rp16.000. Kalau untuk proses panen, sebaiknya gunakan masker ya. Pak, ini saya melihat, Pak. Ini ada kayak asap-asap itu, Pak. Itu apa tuh, Pak? Keluarnya apa? Spora. Asapnya itu. Iya. Dia biasanya jam berapa keluarnya asap itu, Pak? Kalau paginya jam 10 sampai 11. Kalau sore jam 7 sampai jam 8. Ketika banyak spora jamur terlepas secara bersamaan, terutama saat jamur mencapai masa panen, akan terlihat seperti kabut putih. Usahakan jangan sampai terhirup langsung. Karena spora jamur dalam jumlah banyak dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi. Setelah panen pertama, jamur tiram akan tumbuh kembali dan dapat dipanen setiap 2 minggu sekali. Potensi panen bisa mencapai 5 kali, namun produktivitasnya akan terus menurun seiring waktu karena nutrisi pada backlog semakin habis. Waktunya membuat olahan jamur tiram yang sudah cukup populer, yaitu jamur crispy. Eits, tapi tidak sembarang goreng ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar jamur betul-betul garing dan awet hingga beberapa bulan. Pilih backlog yang bersih sempurna. Oh jangan Mas, itu enggak boleh, itu kotor. Nanti dimasak sendiri aja ya. Untuk diproduksi buat keripik kita pilih yang bagus-bagus aja. Oh, nggak bisa. Kan bisa dicuci, Bu, padahal, Bu. Ini tinggal dipotong, terus dicuci. Ya, produsen olahan jamur yang sudah eksis selama 10 tahun terakhir ini tidak mencuci jamur terlebih dahulu. Jadi kalau dicuci dulu itu terlalu basah, nanti keripiknya itu jadinya nggak crispy. Oh, berarti nggak boleh dicuci Nggak sebetulnya? boleh, sebenarnya saya nggak pakai cuci. Petik langsung toh, petik langsung berarti itu barangnya sudah suci. Setelah itu rendam dengan beberapa bumbu seperti garam, penyedap rasa, bawang putih, bubuk, dan cabai bubuk. Kalau dicuci itu kan udah basah Mas. Jadi nanti kalau pencelupan bumbu ini bisa nggak merasuk. Kalau mau garing maksimal, tambahkan telur dalam adonan basah. Masukkan ke dalam tepung terigu yang telah dicampur tepung maizena dan goreng dengan api besar. Proses penggorengan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga jamur matang dan garing. Untuk mengurangi kadar minyak yang dapat membuat jamur crispy menjadi lembek, gunakan alat ini, spinner. Kalau nyusutnya berapa persen, Bu, kira-kira, Bu? Ya 50%. 50% ya? Ya, 50%. 50%. Kalau jamur segernya 3 kilo, kita matangnya itu jadi 1 kilo kering keripik. 1 kilo kering? Oh, Iya. berarti lebih dari setengah ya, Bu, ya? Iya. Dan lihat saja berapa banyak minyaknya. Ya, jamur tiram memiliki struktur berpori dan pori-pori ini menyerap minyak saat digoreng, sehingga menyebabkan jamur jadi lebih berminyak. Enggak, dibuang-buang. Ini garing banget nih. Tuh. Tuh, pertak-pertak gitu juga. Garing, crunchy. Tapi yang saya suka, bumbunya itu juga ngeresap ke dalam. Iya. Ada sedikit pedes-pedes kayak ada bubuk-bubuk bawang putih juga berasa. Tapi yang saya suka, jamurnya juga masih Terasa. cukup terasa.
Jamur crispy harus disimpan pada wadah kedap udara agar bisa bertahan selama 6 bulan. Ini kalau dihitung tanggalan dari waktu di take shoot ke proses produksi jamur yang ini pas 2 minggu. Kita tes, kita cek gimana. Sama, nggak ada bedanya sama sekali. Cuma beda rasa aja. Ini lebih tidak pedas dibanding pesanan yang hari ini rekomendasi. Apa lagi ya, Bu? Kita buat olahan kedua yaitu stik jamur. Pertama, cuci bersih jamur dan rebus hingga matang. Kemudian cincang kasar jamur menggunakan chopper atau pisau. Kenapa nggak terlalu halus? Nggak boleh. Nanti nggak kelihatan bintik-bintik di stiknya. Harus agak kasar gitu. Selanjutnya masak jamur dengan mentega yang sudah dilelehkan dan tambahkan gula serta garam. Setelah itu campurkan 400 gram jamur dengan 800 gram tepung terigu. Pipihkan jamur sesuai selera, potong tipis-tipis memanjang dan goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Ini jangan terlalu dominan ya. Si hitam-hitamnya ini nih, dia tuh kayak jauh sedikit lebih keras ya. Jadi crunchy-nya tuh dapat lah istilah kata. Rasanya tuh nggak terlalu aneh-aneh, plain, tapi ketika ditelan, aftertaste-nya jamurnya berasa. Satu kemasan olahan jamur dijual mulai dari Rp20.000. Wah, cocok nih buat cemilan sore-sore. Awalnya coba-coba dulu dari teman, kemudian beli sendiri. Kok rasanya enak gitu, keluarga juga suka. Lama-lama ada yang pesan dari teman-teman sama saudara. Jadi reseller deh di sini. Aku lebih suka ke stik jamurnya. Rasanya itu beda sama yang lain ya, lebih terasa jamur tiramnya. Dan kalau aku itu biasanya kan dimakan sendiri. Ini teman-teman banyak yang nitip, jadi saya juga reseller juga di sini. Budidaya jamur tiram bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan Anda. Namun perlu diingat bahwa prosesnya membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dari pembuatan backlog hingga panen pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Jika Anda ingin proses yang lebih cepat, jadi produsen aneka olahan jamur bisa jadi pilihan menarik. Tentunya kunci utama adalah pemilihan jamur segar dan berkualitas. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Malang, Jawa Timur.